tadi? Apotema. Oke. Kalau jari-jarinya berarti yang mana? Apakah jari-jari? Apakah jari-jari? Bukan. Tadi apotema kalau jari-jari berarti apa aja? Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke. Ya, OB, OD, O. Nah ya. Oke, kemarin kita udah belajar tentang terma 1. Masih ingat tadi sebutkan lagi apa? Terma 1 sebutnya apa? Sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Oke. Pintar. Kalau kita punya sudut ACB 65 derajat, coba diperhatikan dulu. ACB itu sudut pusat atau sudut keliling? ACB sudut keliling. Berarti kalau ditanyakan sudut AOB-nya, sudut pusatnya berarti berapa? Berapa? 2 kalinya berarti berapa? 130. Oke, tepuk tangan. Ya. Sekarang kita sudut refleks. Misalnya di sini kita punya AOB-nya itu 128. Jadi AOB yang ada di dalam, yang bagian dalam itu 128. Kalau ditanya sudut refleks, apa itu sudut refleks? Kaget. Berapa sih kaget? Apa lagi? Kalau kaget biasanya kamu bacanya ke belakang atau ke depan? Ke atas. Nah, kalau di dalam lingkaran sudut refleks itu sudut yang ada di belakangnya sudut pusat. Pusatnya berapa tadi? AOB berapa? 128. Berarti kalau sudut refleksnya AOB berarti berapa? Kalau lingkaran itu sudut pusatnya berapa? Lingkaran penuh sudutnya 360 derajat. Kalau AOB refleksnya berarti berapa? 180. Itu berapa tuh AOB-nya berapa? AOB-nya 128. Berarti 360 kurangin 1. Pintar berapa? Ya dibantu temennya di 230. Oke, tepuk tangan. Kalau tadi AOB refleksnya ya dikurangi 360 dikurangi sudut pusatnya. Ingat-ingat ya. Kalau ditanya ACB di mana? Nah, ACB di atasnya itu ya, yang di atas. Berarti ACB itu berapa? 237. ACB itu setengahnya sudut refleks. Tadi kamu sudah dapat refleksnya berapa? Setengahnya dari sudut refleks 116. Sudut refleks berapa? 121. Setengahnya 116. 2 232 dibagi 2116. Paham ya? Coba ulangi lagi sudut refleks tadi apa? Di belakang sudut pusat. Oke, cara menghitungnya gimana? Pusatnya 360 karena lingkarannya penuh dikurangi sama sudut yang pusatnya, jadi ketemu sudut refleksnya. Oke, sekarang materi sifat selanjutnya sudut keliling pada busur yang sama berarti nilainya berapa? Oke, udah di-spill tadi. Kita cek dulu. AOC itu nilainya 84 derajat. Berarti kalau ditanya ABC berapa? Kalau AOC 84 derajat berarti ABC-nya berapa? Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. AOC lah Bu. AOC 84 berarti ABC-nya setengahnya berarti berapa? 42, bener ya? Oke, kalau ditanya ADC sudut keliling atau pusat? ADC keliling, berarti nilainya berapa? ADC nya berapa? ADC sudut keliling ya. Kita udah tahu sudut pusatnya itu ada 84, berarti sudut keliling yang ADC berapa? 42. Sama-sama. Berarti kesimpulan yang bisa kalian ambil di
ada? Sudut pusat sama dengan sudut keliling. Besar sudut keliling yang menghadap ke Busur sama. adalah nilainya Sama. oke. Misalnya sama 42, maka simpelnya besar sudut keliling yang menghadap ke busur sama itu ada pusat, sudut pusat. Sudut pusat itu berarti tengah-tengahnya ya titik. Oh, ya kan? Iya. Sudut pusatnya berarti apa? Pinter. Ini sudutku. Ini sudut pusatnya. Berarti sudut kelilingnya apa? ACB sama ACB. ACB sama sudut yang ACB itu sudut yang ke Luas. keliling. Oke, kalau kita mau tahu sudut keliling diameter sesuai dengan teorema, coba. Kemarin masih ingat teorema 1, sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Kalau kita mau cari sudut ACB, caranya berarti gimana? ACB itu kan keliling, ABB juga keliling. Berdasarkan teorema 1, kita bisa menemukan berarti sudut ACB berapa? Coba yang bagian atas, besar sudut pusat itu kan 2 kali sudut ke Keliling. Oke, berarti untuk mencari ACB caranya ACB itu. Berarti sudut pusat bagi pintar dibagi 2 berarti 90 derajat. Ya, AOB-nya kan tadi kanan, kenapa dapat 180 derajat tahu nggak? itu satu sudut pusatnya. AOB kenapa 180 derajat? Karena setengah lingkaran itu garis lurus atau garis pelurus ya, sudut pelurus maaf. Itu berarti besarnya 180 derajat sudut pusatnya AOB. Terus jika ditanyakan ACB-nya berapa? Karena kita tahu besar sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Kalau mau cari sudut kelilingnya berarti pintar dibagi berapa? Dibagi 2, ketemunya berapa? Berarti kita tahu sudut ACB itu sama dengan, kalau ADB berarti berapa? ACB sama. Sama, pintar 9. Maka itu bisa kita simpulkan apa? Kesimpulannya berarti apa? Pintar, besar sudut pusat, sudut keliling yang menghadap ke diameter itu besarnya sama, yaitu 90 derajat. Diketahui CFD itu 47 derajat. Mana CFD? Yang ada warna hijaunya ya. Sudut pusat atau sudut keliling coba. Pintar, sudut kelilingnya 47 derajat. Kemudian ditanya CAD-nya. CAD itu berarti sudut apa? Pusat atau keliling? Sudut pusat, berarti kita tahu CAD-nya pasti berapa nilainya? 2 kalinya ya, berarti berapa? 94. Sampai sini dulu, paham? Oke. Belum paham? Udah paham? Udah. Oke, sekarang kita mau cari sudut CED-nya. CED yang mau kita cari, kelihatan ya? Sudut CED yang mau kita cari. Pintar tadi tentang hubungannya dengan sudut refleks. Berarti caranya kita cari apanya dulu? Refleksnya dulu ya. Refleksnya dulu berapa? Pintar dikurangi sudut pusatnya. Tadi sudut pusatnya berapa? Berapa? Hitung dulu coba. Yuk. Berikut MK. Garis MK itu adalah diameternya. Kelihatan MK? Kelihatan ya. Terus habis itu besar sudut LKM. Berarti besar sudut K-nya itu 38 derajat. Sudut NMK-nya 52 derajat. Kalau ditanya sudut LMK-nya dulu, kita satu persatu. Sudut LMK-nya berarti berapa? LMK. Ini kita pakai teorema 2 dan 4. Identifikasi. Oke, ada yang mau maju coba? Relawan. Yuk mas, tadi dibantu. Yuk, tadi dibantu. It's okay, tadi dibantu. Cepat. Ya, gimana? Dapat? Coba kita bahas bareng-bareng di sini ya.
Sudut apa coba diidentifikasi dulu. Sudut LMK dan sudut apa? Sudut keliling pinter. Itu namanya sudut keliling. Kemudian yang sudah diketahui apa? Sudut LKM berarti yang 38 derajat dan MMK yaitu 52 derajat. Untuk mencari sudut LMK berarti kita pakai teorema yang kedua. Apa tadi bunyinya? Karena besarnya. Oke, berarti kita gambar di sini coba. Sudah 90 derajat. Ini misalnya 90 derajat ya. Ini berarti M, ini M, terus ini K. Di sini berapa tadi? Meter karena menghadapnya ke dia. Meter ini siku 90. Terus di sini berapa? Berarti di sini berapa? Kita tahu dalam satu segitiga besar sudutnya berapa? Nah, berarti dapat di sininya berarti berapa? 90 tambah 38 kurangi 180. Oke, ini ditambah 38 dulu. Kalau sudah 180 dikurangi hasilnya. Berapa berarti? Ini dijumlah dulu berapa? 120. Oke, terus habis itu 180 derajat dikurangi 128 berapa? 52 derajat berarti untuk sudut yang LMK. Paham sampai sini? Coba sekarang dicari yang LKM-nya berapa? Sudut yang ada di tali busur kalau berhadapan ini sama ini pasti totalnya 180 derajat. Di sini 52 derajat, di sini 38 derajat. Tadi sudut LMK-nya berapa? 52 derajat. Berarti ini berapa? 104. Oke, di sini sudut LMN ya, saya tulis ya. Sudut LMN itu berapa? 104 derajat. Berarti sudut LKN-nya berapa? LKN itu berarti yang sini. Nah, kamu tak tahu ini Sama toh. berapa? Jadi caranya gimana? Aku benar. 180 derajat. Berapa hitung? 70-an. Karena di sini sudah ada 38, berarti di sini cara nyarinya Kurangi 76 derajat dikurangi 38. Oke, berapa? 38. Berarti di sini 38. Sampai sini paham? Cara nyarinya ya. Oke. Mau ditulis dulu? Ya. Oke. Bisa lanjut? Saya. Coba di sini sekarang kita masuk ke contoh yang teorema ketiga. Tadi apa teorema ketiga? Sudut keliling yang menghadap ke busur yang besarnya sama. Coba di sini sudah ada besar sudut ADB. ADB itu pusat atau keliling? ADB. ADB sudut kan? Berarti kalau tanya ACB berarti jawabannya berapa? Besarnya? 36. Paham ya? Simpel. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya. Panjang busur dan tentang luas juring. Ya. Di sini ada suatu lingkaran. Lingkaran penuh di sini dia punya apa aja? Coba AD itu sebagai apanya? AD sebagai Untuk lingkaran AD apa? AD jari. Berarti kalau CAD daerah yang warna pink itu apa? Yang warna pink itu berarti namanya apa? Juri. Nah. Tapi bocor itu sih. Nah, tadi kan ini demo kayak gini kan? Iya. Nah, ini kalau kayak gini berarti namanya dia satu
satu lingkaran penuh, ya nggak? Ya. Kalau kita udah dapat jurinya, misal jurinya kita lepas. Nah, di sini jurinya ada tulisannya sudutnya berapa? 120 derajat. Berarti luas juri sama luas lingkaran itu beda ya? Beda atau sama? Beda. Bedanya apa? Kalau luas lingkaran itu berarti penuh 360. Dan Nah, kalau si jurinya aja berarti tergantung sama besar sudutnya berapa. Paham sampai sini? oh ya. Oke, di sini kita masuk ke nah, kita mau cari namanya panjang busur dan luas jurinya. Ya, di sini ada juring CAD. Kita mau cari panjang busur lingkarannya. Kita tahu dulu CAD itu tadi sudutnya berapa? 120 derajat. Untuk menentukan busur lingkaran ini udah pernah dipelajari ketika apa? Yuk, SD atau SMP? SMA. Sebelumnya pernah belajar di mana? Nah, berarti Dibagi besar sudutnya berapa? 100? 30. Kalau yang tadi aja pakai tadi berarti yang 120 derajat dibagi berapa? 360. Kenapa dibagi 360 derajat? Pintar, karena lingkaran penuh. Kemudian dikali sama keliling. Coba keliling lingkaran rumusnya apa? Pi kali J boleh. Kalau yang pakai jari-jari R kuadrat keliling 2 kali Pi dikali R. 2 pi R atau Pi D. Ini ya, satu di sini ya. Keliling lingkaran itu Pi kali D atau oke, di sana kita punya jari-jarinya dari A1 ke C1 berapa? A1 ke 4 ya, yang ada kotakan itu 4. Oke, kita udah punya jari-jarinya 4, berarti kelilingnya berapa? Kelilingnya berarti berapa? 2 R-nya 4. Coba dihitung dulu berapa? 15. Satuannya apa? Senti. Oke, di sini kita sederhanakan dulu jadi berapa? 0,333. Ini sama ini berapa? 1 per dikali berapa? 8,37. Berarti ini untuk panjang busur yang melengkung itu ya. Paham? Sekarang coba dicari luas juringnya. Luas juring di sini rumusnya apa? Dibagi dikali. Nah, kalau panjang busur itu kan sama aja kayak sama cari kelilingnya, garis lengkungnya aja itu panjangnya berapa. Kalau masuk ke luas juring sama seperti luas lingkaran, tapi hanya potongannya saja. Di sini potongannya 120 derajat. Coba dicari yang luas juringnya. Paham atau bingung? Luas juring pada suatu lingkaran dari 120 derajat oke, sudut pusatnya ini dikali berapa? Luas lingkarannya ketemu berapa? Rumus luas lingkaran apa? Luas lingkaran itu PR. Oke, Pi-nya 3,14, R-nya 4 kali pangkat 2. Pangkat 2 berapa? 16 kali berapa? 24. Oke, ini disediakan berapa? Sepertiga dari 50,24.
sini tentang panjang. Oke ya. Sampai di sini panjang susah dan wajib ada kesulitan nggak? Ada kesulitan? Coba. Yang ini wajibnya boleh dijelas sebentar. Coba sekarang kita, tadi kan kita sudah belajar ada tema 1, kita ingat-ingat lagi, jangan bosan-bosan apa? Sudut usaha itu 2 kali sudut. Oke, yang kedua apa tadi namanya? Sudut keliling ya, menghadap ke diameter besarnya 90 derajat. Yang ketiga apa tadi? Sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama. Kemudian yang terakhir apa? Sudut keliling yang Sudut keliling yang berada dalam tali busur dan saling berhadapan besarnya 180 derajat. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan. Apakah kalian benar-benar pahami atau enggak ya? Coba di sini. Nah, di sini agak boleh. Buka Google Maps dulu, dibuka petanya. Kalian tentukan mau jalan-jalan kemana dulu, tentukan titik pusatnya. Misalnya mau jalan-jalan ke Malioboro, kamu tentukan titik pusatnya ada di Malioboro. Ini contohnya lagi mencari-cari titik pusatnya. Kamu cari aja, kamu mau keliling kemana? Pasar Bericang. Pasar Bericang boleh, mau kemana pun juga boleh. Nah, ini pembahasan. Oke, contohnya diperhatikan dulu biar nanti paham ya. Nah, ini contohnya peta yang diambil dari Bali. Nah, contohnya ditarik dari tulisan mau pergi kemana di daerah busurnya. Jadi daerah yang akan kamu kunjungi itu istilahnya ada di dalam lingkarannya. Kamu fokusnya hanya di dalam lingkarannya. Ini contohnya aja ya. Ini. Nah, nanti kalian boleh di buku, di kertas sobekan, nanti kertasnya dikumpulkan sebagai tugas individu kalian. Nanti silakan ditulis nama kelas presensi. Judulnya menjelajahi sudut Jawa Tengah misalnya. Di tema pertama, misalnya tadi udah diperoleh titik sudutnya ada di mana? Misalnya di sini di SMA 11 Semarang. Kemudian perjalanannya dilanjut kemana? Misalnya ke Lawang Sewu. Kemudian lanjut lagi misalnya kemana? Misalnya lagi kemana? Mantap 5 atau dan seterusnya. Nah, jika titik-titik itu semua dihubungkan bisa jadi sudut keliling, bisa jadi sudut pusat. Nanti kamu analisis ini, oke? Oke. Nanti selama masih ada ibu guru PPN di sini nanti bisa dibantu ketika ada kesulitan. Kita gunakan 1 jam terakhir ini buat mengerjakan ini, oke? Jadi nanti di bawahnya digambarin lingkarannya